Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aska Fathiyah, NIM T 2018-1056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktek terjemah Al-Quran menggunakan metode Safindah guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Dosen Rafiq Hidayat. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu PPTQ Safindah. PPTQ Safindah merupakan sebuah lembaga penyelenggara program pelatihan terjemah Al-Quran yang berdiri di Surabaya sejak tahun 2006, yaitu sebuah lembaga yang konsen dalam penyelenggaraan pelatihan terjemah Al-Quran bagi masyarakat muslim yang diselenggarakan di masjid-masjid, musola, majelis taklim, lembaga pendidikan, serta instansi pemerintah maupun swasta. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam proses pengajaran yang diterapkan dengan menggunakan metode PPTQ Safindah. Langkah yang pertama yaitu guru sebagai pembimbing membacakan kata per kata dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian diikuti oleh siswanya. Baik, di sini saya akan mengambil contoh surat Al-Kautsar sebagai penerapan terjemah Al-Quran menggunakan metode PPTQ Safindah. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna, sungguh kami, a'taina telah memberimu Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Kemudian ayat yang kedua, Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, maka lakukanlah salat, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, sungguh orang-orang yang membencimu, huwa dialah al-abtar, yang terputus. Hal tersebut dilakukan agar siswa dapat menyimak serta mengetahui kata yang akan dipelajarinya. Setelah hal tersebut dilakukan, kemudian guru beserta siswanya membacakan lagi, tapi diikuti oleh nahwu serta sorofnya. Karena ilmu nahwu sebagai ibunya ilmu, sedangkan sorof sebagai bapaknya ilmu. Dengan demikian, maka akan menghasilkan susunan bahasa Arab yang baik. Sebagai contoh, Inna a'tainakal kautsar. Inna, sungguh kami, a'tainaka, telah memberimu Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Inna adalah huruf nasab yang mempunyai makna taukid atau penekanan, sedangkan na merupakan dhamir mustahil yang berarti nahnu, yang mempunyai arti kami. Kemudian fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, maka lakukanlah salat, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Sholli merupakan fi'il amar atau kata kerja perintah. Kemudian mabni ala hafdhu akhirihi, atau disembunyikan akhirnya, yaitu ya yang merupakan huruf ilat. Kemudian li rabbika yang artinya kepada Tuhanmu. Li rabbika ini termasuk dalam jar wa majrur muta'alliq kepada sholli, sedangkan ka adalah dhamir mustahil. Kemudian Rabbi wanhar yang artinya dan berkurbanlah. Wa adalah waw atof. Adapun makna dari an-nahr adalah penyembelih dengan berdiri, seperti halnya menyembelih unta. Inna syani'aka huwal abtar. Inna adalah sesungguhnya. Inna adalah huruf nasab, mempunyai makna taukid atau penekanan. Syani'aka, yang membencimu.
Syani'aka ini merupakan isim inna mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian marfu dengan tanda rofa domah, yaitu tidak melahirkan sehingga tidak mempunyai keturunan yang menyambungnya sehingga terlupakan di dunia dan di akhirat. Kemudian langkah selanjutnya adalah para siswa serentak membacakan kata per kata, kemudian guru mengartikannya. Hal ini bertujuan agar para siswa dapat mengerti secara detail tentang makna dari kata per kata. Setelah itu, para siswa serentak membacakan dari keseluruhan dari ayat yang sudah diartikan dengan kata per kata. Hal tersebut dilakukan agar siswa dapat mengartikan makna yang sudah dipelajari menjadi kalimat yang baik dalam mengartikan ayat Al-Quran. Kemudian langkah terakhir dalam proses pembelajaran ini, yaitu guru menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat-ayat yang sudah dipelajari dengan jelas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.